إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر الأمهات والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah karunia dan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu dan di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Kita harapkan dari aktivitas ataupun dari kajian yang kita selenggarakan pada hari ini, kita harapkan keberkahannya dan diberikan sakinah bagi orang-orang yang ada di dalamnya, mendapatkan rahmat serta menjadi orang-orang yang dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya, insyaallah, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda-sabda beliau tentang keutamaan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu ataupun hadir di dalam majelis-majelis yang ada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang al-hisab dan al-mizan. Al-hisab dan al-mizan merupakan dua peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat dan tidak akan terjadi pada masa ini ataupun tidak akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Hisab dan mizan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan setelah terjadinya hari kiamat, di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi dan langit telah diganti dengan tempat yang baru. Tidak ada lagi kehidupan dunia, yang ada hanyalah pertanggungjawaban, yang ada hanyalah catatan-catatan, timbangan, dan yang ada hanyalah seorang akan mendapatkan kenikmatan di surga ataukah dia harus mendekam di dalam penjara-penjara neraka jahanam dikarenakan kejahatan yang pernah dia lakukan. Maka dua pembahasan ini akan kita paparkan pada pertemuan kita hari ini. Pertemuan yang singkat ini akan kita coba mengulas tentang apa itu al-hisab dan al-mizan. Para jemaah kaum muslimat wal mukminat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an. Yang pertama adalah al-hisab. Al-hisab seperti yang disebutkan di dalam beberapa buku-buku para ulama, mereka menjelaskan al-hisab huwa ayyukifallahu ibadahu baina yadayhi wa yu'arrifuhum bi'a'malihim allati 'amiluha thumma yujazihim hasaba a'malihim al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira was-sayyi'atu bimithliha. Ahlul ilmi atau para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan hisab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan hamba-hambanya dan mengumpulkan mereka di hadapannya.
kemudian menyampaikan kepada hamba-hambanya tadi tentang apa yang telah mereka kerjakan, tentang amal-amal yang telah mereka kerjakan dahulunya semasa di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dan sekadar amal yang telah mereka kerjakan, yaitu amal kebaikan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi di penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan hisab yaitu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba-hambanya dan mengumpulkan mereka di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka tentang amal yang telah mereka kerjakan dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas mereka sesuai dengan amal mereka kebaikan. Satu kebaikan akan diganjar sebanyak 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipat ganda yang sangat banyak. Sementara satu perbuatan keburukan akan diberikan balasan yang semisalnya. Nah, jadi ini diantara yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi hisab ini. Adanya hisab ini telah dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara etimologi ataupun secara bahasa, makna hisab itu mengandung makna perhitungan. Al-hisab itu mengandung makna secara bahasa artinya perhitungan. Sedangkan secara syar'i seperti yang kita sebutkan tadi, secara terminologinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka. Adapun di antara dalil-dalil yang berbicara tentang hisab ini, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Al-Ghasyiyah. Di akhir-akhir surat Al-Ghasyiyah Allah taala berfirman, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ya, di dalam ayat ini, dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-25, Allah taala berfirman, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya mereka akan kembali kepada kami, yaitu manusia. Summa alaina, summa inna alaina, dan sesungguhnya kewajiban kami, tanggung jawab kamilah untuk hisabahum, untuk menghisab mereka, yaitu untuk membuat perhitungan atas perbuatan-perbuatan manusia. Jadi ini diantara dalil yang menyebutkan tentang hisab ini, tentang al-hisab pada hari kiamat ataupun pada yaumul akhir. Demikian juga di dalam beberapa ayat yang lainnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6 dan seterusnya, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Nah, ini dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kamu benar-benar berusaha untuk menuju Rabb-mu. Jadi sesungguhnya kalian, sesungguhnya engkau wahai manusia, wahai insan, kadihun ila rabbik. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang harus berusaha, benar-benar berusaha untuk apa? Ila rabbik, berusaha untuk Rabb-mu, maksudnya untuk
beribadah kepada Rabbmu, untuk taat kepada Allah. Jadi usaha-usaha kita tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Famulaqi, dan engkau akan bertemu dengan Dia. Jadi manusia itu akan bertemu dengan Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang-orang yang diberikan catatan-catatan amalnya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasiran, niscaya dia akan dihisab, akan diberikan perhitungan dengan perhitungan yang mudah. Inilah bagi orang-orang yang mendapatkan catatan-catatan amalnya datang dari sebelah kanannya. Adapun jika tidak demikian, ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarga-keluarga, kepada temannya dengan penuh kegembiraan. Adapun sebaliknya, orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, maka dia akan dipanggil dengan penuh ketakutan, dan dia akan masuk ke dalam sa'iron, yaitu siksaan yang membakar, siksaan yang pedih. Nah, demikian. Ini di antara dalil yang menunjukkan tentang adanya hisab pada hari kiamat. Ataupun dalam surat Al-Haqqah, dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-25 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Nah, di sini juga disebutkan tentang adanya hisab. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kirinya, dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai sekiranya catatan ini tidak usah diberikan. Jadi dia berandai-andai kalau seandainya catatan-catatan amalnya itu tidak usah diperlihatkan, tidak usah ditampakkan, dan tidak usah diserahkan kepadanya. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apakah hisab yang akan aku temui, apakah hisab yang harus dia jalani. Nah, para jemaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa dalil ayat Al-Qur'an yang kita dapati berbicara tentang hisab. Nah, di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa. Ya, di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa dengan menyebutkan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, bagi orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Rasulullah juga berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sehingga dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang, ya Rasulullah, apakah hisab yang mudah itu? Apakah hisab yang mudah itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah memperlihatkan kitab ataupun catatan hambanya. Jadi semuanya akan diperlihatkan catatan-catatannya. Akan tetapi orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan, ketika diperlihatkan catatan tersebut kepadanya, Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan dia secara cuma-cuma begitu saja. Namun barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka dia akan binasa. Maka dia akan binasa. Nah, demikian. Jadi setiap orang akan ditunjukkan dan diperlihatkan catatan-catatannya. Namun ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Sehingga Aisyah pun bertanya, apa yang dimaksud hisab itu mudah? Yaitu bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, ketika diperlihatkan catatan amalnya, didatangkan dari sebelah kanannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam catatan-catatan tersebut. Ya, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar juga demikian.
Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih azza wa jalla hatta yad'a alaihi kanafah fayuqarriruhu bi dhunubihi fayaqulu hal ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang mukmin pada hari kiamat akan didekatkan ke hadapan Rabb-Nya. Jadi hadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung berdua-duaan, kan gitu ya, langsung berhadapan satu persatu. Seorang mukmin akan dihadapkan di hadapan Rabb-Nya, penciptanya, raja seluruh sekalian alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang menguasai seluruh alam ini. Setiap yang mukmin akan didekatkan ke hadapan Rabb-Nya. Sehingga akan diperlihatkanlah catatan-catatan amalnya tersebut. Fayuqarriruhu bidunubihi, kemudian ya akan diperlihatkan kepadanya tentang dosa-dosa si mukmin tadi. Seraya Allah taala berfirman, hal ta'rif, apakah kamu ngaku ini dosa-dosamu? Fayaqul, maka si mukmin tadi akan berkata, ay rabbi a'rif, wahai Tuhanku, iya aku mengakui dosa-dosa ini. Itulah seorang mukmin. Qala, maka Allah taala pun melanjutkan, akan berkata kepada si mukmin tadi, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu ini ketika kamu berada di dunia. Subhanallah. Ya, bahkan kita dapati pada diri kita sendiri betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan tapi tidak diketahui oleh orang lain. Siapa yang menutupi itu semua? Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan nanti pada hari kiamat bagi setiap mukmin yang dihadapkan di depan ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu ketika di dunia. Dan kemudian Allah taala mengatakan, wa inni aghfiruha lakal yaum, dan sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa itu untukmu hari ini. Subhanallah. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah taala berikan bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh. Tidak kita pungkiri, sekuat apapun keimanan, kesolehan dan ketakwaan seseorang, namun dia tetap anak Adam yang sewaktu-waktu dan mungkin bahkan bisa saja tergelincir kepada perbuatan dosa ataupun kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang mukmin, walaupun pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, dan inilah hisab yang mudah namanya. Inilah namanya hisaban yasiron. Tetap diperlihatkan kesalahan-kesalahan si mukmin, tapi Allah mengatakan kepadanya, aku mengampunimu hari ini. Fayuqta sahifata hasanati, kemudian diperlihatkan, diberikan kepadanya lembaran-lembaran kebaikan-kebaikannya, sehingga yang tersisa adalah lembaran kebaikan-kebaikan, karena lembaran-lembaran keburukan telah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Rasulullah, wa ammal kuffar wal munafiquna fayunadi bihim ala ru'usil khalaiq haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah, muttafaqun alaih. Berbeda dengan orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang munafik, mereka akan dipanggil, kemudian dihisab di hadapan seluruh makhluk, seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka dengan mengatakan, inilah dia, kalian lihat, kalian saksikan, inilah mereka, ini orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, sehingga kita dapati sesama kaum muslimin, ya, sesama orang-orang beriman, diharamkan bagi kita untuk menggibahi saudaranya. Kenapa demikian? Karena ya, menggibahi saudaranya yaitu menunjukkan aib, kekurangan atau kesalahan saudaranya kepada orang lain, sementara dia sendiri lupa dengan kesalahan dirinya sendiri yang sudah ditutupi oleh Allah.
akan tetapi dia asik menceritakan kesalahan orang lain kepada yang lainnya. Makanya tidak diperbolehkan di dalam Islam itu saling menghibah satu dan yang lainnya. Justru kita diperintahkan untuk menutupi kesalahan saudara kita ya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi kekurangan seorang mukmin, barang siapa yang menutupi kekurangan orang-orang Islam, saudaranya sesama muslim, dia tutupi kekurangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ya, namun barang siapa yang suka membuka aib saudaranya, suka menjelek-jelekkan saudaranya di hadapan yang lainnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun akan membongkar aibnya pada hari kiamat. Maka berhati-hati para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Ya, jadi itu beberapa keterangan tentang hisab. Ya, apakah yang dimaksud dengan hisaban yasira? Yaitu hisab yang mudah itu bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir seperti yang kita sebutkan tadi, justru Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka di hadapan seluruh makhluk-makhluknya, sehingga akan terlihatlah aib-aibnya, kejahatan dan keburukannya, betapa malunya mereka. Sama halnya seperti kita. Ketika kekurangan kita, kesalahan kita diperlihatkan di hadapan orang lain, ya bagaimana rasanya? Kan kita akan merasa malu, merasa tidak senang, merasa tidak suka, merasa benci. Nah, ini akibat dari orang-orang yang kafir, orang-orang munafik. Mereka akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekufuran dan kemunafikan yang mereka lakukan ataupun kejahatan yang mereka lakukan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin." Dan para saksi-saksi nanti pada hari kiamat akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingat, laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Akan tetapi perlu kita paham di sini, orang-orang kafir mereka itu tidak dihisab sebagaimana hisabnya orang yang dihitung kebaikan dan kejelekannya. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, apa fungsi dan apa faedahnya orang-orang kafir itu dihisab, sementara mereka tidak memiliki kebaikan? Ya, apakah amal kebaikan orang-orang kafir itu diterima di sisi Allah? Ya, kita katakan tidak diterima. Kenapa? Karena kekufuran mereka, karena mereka tidak beriman. Mengapa orang-orang beriman diterima amalnya, amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya banyak sekali. Ya, bahkan di antara beberapa para sahabat yang dikenal di masa jahiliyah, mereka adalah orang-orang baik. Setelah mereka masuk Islam, Rasulullah mengatakan bahwasanya engkau membawa seluruh pahala yang pernah engkau lakukan ketika kamu masih di masa jahiliyah setelah dia masuk Islam. Ya, setelah dia masuk Islam. Nah, demikian. Jadi Islam ataupun beriman kepada Allah merupakan syarat diterimanya amal seorang hamba, amal kebaikan seorang hamba itu diterima ketika dia masuk ke dalam Islam ataupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa fungsinya? Orang-orang kafir itu dihisab. Bukankah tidak ada kebaikan yang tersimpan bagi mereka? Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya hisab yang akan diberlakukan bagi orang-orang kafir itu tidak sama seperti orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak dihitung kebaikan dan kejelekannya. Hanya saja ini untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan benarnya janji-janji Allah, benarnya ancaman-ancaman Allah kepada mereka. Maka dibuktikanlah kepada mereka tentang kebenaran bahwasanya hisab itu akan terjadi. Ya, jadi hisab itu akan terjadi. Artinya
kalaupun nanti didatangkan amal perbuatan yang mereka kerjakan, maka amal-amal itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pengaruh dan tidak ada manfaatnya sama sekali kepada mereka, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Allah taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami hadapkan, akan kami datangkan apapun yang dikerjakan oleh mereka dari amal-amal itu, kebaikan atau keburukan akan didatangkan. Akan tetapi kami jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ya, jadi bagaikan debu yang berterbangan artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya, ma'asyarul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an. Jadi itu merupakan beberapa keterangan yang berkaitan dengan al-hisab ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan menghisab manusia, apakah itu orang-orang mukmin, apakah orang-orang kafir, ataukah mereka itu mendapatkan hisab yang mudah, dan demikian juga di antara mereka ada yang mendapatkan hisab yang berat, hisab yang sulit. Nah, ini sesuai dengan kadar amal yang mereka lakukan. Baik. Kemudian di antara orang-orang yang mendapatkan hisaban asiran, ya, adapun hisaban yasiran, hisab yang mudah. Nah, di antara mereka juga ada hisab yang asir, hisab yang sulit. Kenapa dikatakan hisab yang sulit? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka, dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar. Karena sesungguhnya catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang teralpakan, tidak ada yang terluputkan. Kalau kita nyatet mungkin ada yang kelewatan, kan begitu ya. Ada ustaz ceramah nyatet gitu, pasti ada yang terlewatkan. Ya, ada beberapa kalimat yang terlewatkan. Akan tetapi catatan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi teknologinya daripada alat-alat yang diciptakan oleh manusia yang bisa merekam ya suara ataupun menyadap suara, menyadap gambar. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih canggih dari apa yang diciptakan oleh manusia. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cepat hitungannya, sari'ul hisab. Allah Maha cepat perhitungannya. Kalau menghitung langsung deteksi ataupun langsung teredit dengan otomatis secara cepat. Ya, ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-65, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yaitu pada hari di mana kami akan membungkam mulut-mulut mereka, akan kami kunci rapat-rapat mulut-mulut manusia. Kenapa dikunci rapat-rapat mulutnya? Karena sesungguhnya mulut manusia ini akan tetap terus membantah. Sampai pada hari kiamat juga suka membantah. Enggak ada, enggak pernah aku melakukannya, tidak, terus tidak. Padahal dia melakukannya. Sehingga Allah SWT menyebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana kami kunci rapat-rapat mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, sehingga yang berbicara nanti pada hari kiamat itu adalah tangan-tangan mereka akan mengabarkan kepada kami, berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, demikian juga kaki-kaki mereka yang akan memberikan persaksian kepada kami, bima kanu yaksibun, dengan apa yang pernah mereka usahakan dahulunya semasa di dunia. Nah, demikian. Jadi para ulama menyebutkan ini merupakan hisab yang berat. Ada orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Siapa mereka itu? Seperti yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara dia 4 mata. Ya, kan begitu ya. Artinya antara Allah Subhanahu wa taala
si mukmin tadi saja. Tidak ada yang lain yang tahu. Kemudian Allah memberitahu kepada dia, kamu punya dosa ini ya. Ya, kamu punya dosa ini. Kamu mengakui enggak dosa ini? Iya ya Allah, saya mengakui. Saya mengakui dosa ini. Saya mengakui dosa ini. Iya, dosa-dosa inilah yang pernah aku tutupi dahulu semasa kamu di dunia. Dan sekarang aku ampuni kamu. Nah, jadi selesai. Ya, hisabnya dengan hisab yang mudah. Adapun orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang munafik, kafir, fajir, zalim ataupun yang semisalnya, maka mereka akan mendapatkan hisaban asira, hisab yang berat, di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan memperlihatkan kejahatan-kejahatan, kesalahan dan dosa-dosa mereka, dan mereka berusaha untuk berkedip. Mereka berusaha untuk menghindar dengan mengatakan, saya tidak membuat demikian, saya tidak berbuat demikian, tidak ada saya melakukan demikian, saya tidak ada. Maka dibungkam mulutnya oleh Allah, ditutup rapat-rapat mulutnya, dikunci, sehingga yang bicara apa? Yang berbicara adalah tangan dan kaki dan jasad-jasad mereka selain mulut mereka. Allah memerintahkan bicara, ya, sampaikan apa yang pernah kalian lakukan semasa kalian di dunia, maka berbicaralah tangan ini. Ya, apapun yang pernah dia kerjakan, saya pernah megang ini, saya pernah melakukan ini, kaki saya pernah melangkah ke sini, ini saya, semua. Subhanallah. Jadi ini hisab yang sulit. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat, yaitu di antaranya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. Allah taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Nah, ini peringatan dari Allah. Jangan kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, cuma ikut-ikutan saja. Yang kita ikuti kalau kita tahu ilmunya. Ya, kita ketahui bahwasanya perkara ini memang dibolehkan. Nah, kita ikuti. Kita ketahui bahwasanya hal ini diwajibkan, kita ikuti. Bahwasanya perkara ini memang diperintahkan, kita ketahui ada ilmunya, ada perintahnya, memang kita ikuti. Kita ketahui perbuatan ini terlarang, kita tinggalkan. Namun Allah Ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Kenapa demikian? Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, ketiga hal ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apa yang pernah kita dengar itu dimintai pertanggungjawaban. Semuanya, enggak ada yang terluput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, terekam semuanya. Apa yang pernah kita dengar itu semua direkam. Nah, jadi hati-hati kan gitu ya. Barang siapa yang suka dengar musik, nah nanti pendengarannya pun akan ini yang pernah dia dengar, ini yang pernah dia dengar. Ya. Kalau pendengarannya sering mendengar murotal Al-Qur'an, maka murotal Al-Qur'an itulah yang keluar nanti rekamannya. Kalau yang sering yang dia dengar itu adalah ya perkara-perkara keburukan yang dia diamkan ataupun semisalnya, maka itulah yang nanti akan diperdengarkan. Demikian juga penglihatan, apa yang pernah dia lihat. Kalau yang sering dia lihat adalah telenovela, ya itulah nanti yang akan diperlihatkan. Ya, kalau yang dia lihat cuma acara masak-masak saja, ya itu nanti yang akan diperlihatkan. Tapi kalau yang dia lihat itu kajian-kajian, ceramah-ceramah, ya, tayangan-tayangan yang berfaedah, maka itulah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang keluar nanti rekamannya. Demikian juga hati. Kalau hatinya dipenuhi dengan kedengkian, ya kedengkian itu yang keluar. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, kebencian itu yang keluar. Hatinya dipenuhi dengan ya hasad, iri atau penyakit-penyakit hati yang lainnya, itulah yang keluar. Tapi ketika hatinya dipenuhi dengan harapan kepada Allah, ya, dengan rasa cinta, dipenuhi dengan rasa tawakal, penuh kesabaran dan yang semisalnya, itulah yang akan menjadi ya rekaman dia dari rekaman hatinya. Tapi kemudian di antara perkara yang dihisab yang lainnya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-62, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka sambil berkata, sambil berfirman, aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun. Mana sekutu sesembahan-sesembahan selainku yang dahulu pernah kalian sembah itu? Nah, ditanya oleh Allah. Jadi orang-orang yang suka menyembah kepada selain Allah akan dipanggil oleh Allah. Sini kalian kemari. Coba bawakan mana cincin-cincin kalian, keris-keris kalian itu. Mana gunung-gunung yang pernah kalian sembah itu, laut yang pernah kalian sembah. Ya, mana jimat-jimat kalian itu, kertas-kertas yang kalian gulung-gulung, kalian letak di leher, di tangan, ya, ataupun yang semisalnya. Mana berhala-berhala kalian itu dan yang semisalnya. Semua nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-65, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari dia memanggil mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, seraya Allah taala berfirman, madza ajabtumul mursalin. Ya, apakah kalian telah menjawab ajakan para rasul? Nah, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, apakah kita menjawab ajakan Rasulullah ketika Rasulullah mengajak kita kepada sunnah, kita jawab atau tidak? Ya, kalau kita jawab iya, saya mengikuti sunnah. Kalau tidak, ya tidak. Ya, tidak bisa berbohong dan berdosa pada saat itu. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 34, di sana Allah taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Tunaikanlah janji-janji kalian. Nah, ini dia. Innal ahda kana mas'ulan, karena janji nanti akan ditanya. Ya, janji ya, apalagi sampai janjinya itu bersumpah. Iya, demi Allah saya. Datang ya? Iya, datang. Kalau tidak datang. Begitu ya. Kemudian, iya, nanti Umi belikan sepeda ya. Iya, Umi. Iya, Umi belikan sepeda. Sampai dia gede gak dibelikan sepeda. Janji itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun dia pernah berjanji kepada temannya, datang ya ke sini nanti ke undangan saya makan-makan. Ya. Oh ya, ya, tapi tidak datang. Tidak juga minta uzur. Ya, dan demikian. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat yang telah kalian dapati. Nah, ini dia juga ini. Nikmat yang kita dapati, harta ataupun apa sifatnya yang berupa nikmat akan dimintai pertanggungjawaban, khususnya berkaitan dengan harta. Ya, khususnya berkaitan dengan harta. Kemana ini? Ya, kemana ini dapat gaji sekian? Oh, jalan-jalan ya Allah. Habis semua untuk apa? Untuk shopping. Shopping catatannya enggak ada pahala kan gitu. Kemana ini hartanya? Oh, untuk main judi misalnya. Kemana ini hartanya? Untuk naik haji. Kemana ini hartanya? Ya, untuk ini, untuk itu dan yang semisal. Ya, sumalatus aluna yawma idzin 'anin na'im. Ataupun secara komplit Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, di sana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah sehingga dia akan ditanya tentang empat perkara yang masyhur sekali, yaitu dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya itu, akan dia sampaikan, dihisab. Nah, ini dia hisab. Kemana umurmu? Maka akan dihisab dimulai dari masa baliknya. Ya, satu persatu. Oh, jam pagi, jam sekian, terus setiap hari. Subhanallah, itu melelahkan sekali ya. Subhanallah. Ya, jadi benar-benarlah Rasulullah. Mengapa Rasulullah menyebutkan Allahumma hasibni hisaban yasira? Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini sulit sekali hisab seperti ini.
ya dihitung umur kita dari masa balik sampai kita mati. Bayangkan kalau kehidupan dari balik sampai meninggal dunianya seorang itu ada 30 tahun, hari per hari, detik per detik ditanya, jalanmu gimana, masuk masjidmu gimana, ya masuk kamar mandi gimana, mau berhubungan suami istri gimana, kan ditanyai semuanya. Mau makan kamu gimana, berbicara kamu gimana berbicaranya. Ya Allah, ya inilah dia hisab, umur akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang ilmunya juga akan dihisab. Ya, tentang ilmu apa yang sudah diamalkan. Nah, akan dihisab ilmu kita tadi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat apa yang sudah kita pelajari. Jangan kita menyangka datang-datang begitu saja kemudian kita enak-enakan kan gitu ya. Maka jangan, jagalah ilmu ini dengan berusaha mengamalkan semaksimalnya. Demikian juga harta. Nah, kalau harta hisabnya dua. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dari apakah dia dapatkan dari perkara yang halal ataukah dari perkara yang haram. Kalau dari perkara yang halal, maka masuk pertanyaan yang kedua, kemana dia belanjakan. Jangan beralasan ini kan dari perkara yang halal. Ya, tapi kemana dibelanjakan? Oh, dibelanjakan untuk ini dan semisalnya. Ya, kalau dari perkara yang haram, ya dia terkena dosa karena dia mengambil harta dari cara yang haram. Demikian juga dia belanjakan juga kemana? Kalau pada perkara yang haram ya berlipatlah dosanya. Kalaupun itu dia belanjakan harta haram tadi kepada perkara yang baik, maka itu tidak akan diterima sebagai satu pahala. Karena sesuatu yang dari hasil yang haram, ketika dia disedekahkan di jalan Allah, diinfakkan, maka ini tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil korupsi. Ya, tidak akan pernah diterima hasil-hasil harta dari hasil korupsi, mencuri dan yang semisalnya dari harta yang haram, walaupun disedekahkan dengan niat ikhlas kata dia di jalan Allah, itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sholat tanpa berwudu. Ataupun dia nanti akan dihisab tentang jasmaninya, ya tentang badannya, ya kemana dia gunakan anggota tubuhnya tersebut, ini nanti akan dihisab seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Para jemaah kaum muslimat wal mukminat minal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakunna jami'an, ini berkaitan dengan hisab. Nah, kemudian adakah cara di dalam Islam atau yang dianjurkan di dalam Islam agar kita mendapatkan hisab yang mudah? Atau bahkan adakah cara agar kita tidak dihisab sama sekali? Ada nggak caranya? Kalau ada yang tahu, tolong beritahukan saya kalau ada caranya. Ada caranya. Bagaimana caranya? Ya, bahkan salah seorang sahabat sudah termasuk salah satu dari orang-orang yang tidak akan dihisab pada hari kiamat. Amal-amalnya nggak akan dihisab dan tidak pula diazab. Artinya plong langsung dia masuk ke dalam surga. Tidak dihisab, tidak diazab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjauhi 4 perkara. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang dikhususkan hanya berjumlah 70.000 orang saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan akan ada dari umatku berjumlah 70.000 orang yadkhulunal jannah bila hisab wala azab. Mereka akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa pula disiksa. Sehingga pada saat itu para sahabat pun berlomba-lomba ingin menjadi salah satu di antara 70.000 orang tersebut. Pada saat itu tunjuk tanganlah seorang sahabat yang bernama Uqasyah ibn Mihsan. Dia pun tunjuk tangan, ya Rasulullah, doakanlah supaya aku termasuk mereka. Maka Rasul mengatakan, ya, kamu termasuk mereka. Artinya kamu termasuk orang-orang yang nanti tidak dihisab dan tidak pula diazab.
Yang lainnya pada minta semua, ya Rasulullah saya juga. Maka Rasulullah mengatakan, ya sabaqa biha Ukasyah. Ya sabaqa biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Tidak bisa, karena kalau semuanya minta nanti ya agak kebagian yang lainnya. Ya, hanya saja ini untuk menunjukkan bahwasanya benar akan ada orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa disiksa, tanpa azab. Mereka berjumlah 70.000 orang. Siapa mereka ini? Ketika para sahabat bertanya, siapa mereka ini? Seperti disebutkan juga dalam satu hadis, yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk ke dalam surga 70.000 orang tanpa dihisab. Dan beliau menyebutkan siapakah mereka? Wa humul ladzina la yaqtawun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau melakukan praktek kai. Kai itu tahu ya, kai ya, yaitu pengobatan cara dibakar. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak mau melakukan pengobatan dengan cara menggunakan api. Ya, jadi ini dia. Wa humul ladzina la yaqtawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan praktek kai, yaitu berobat dengan menggunakan api. Wala yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah mereka minta diruqyah. Tolong ruqyah saya. Tak tahu nih kok agak enak badan ini. Kok agak ada kena gangguan ini. Tolong ruqyah saya. Nah, barang siapa yang minta tolong seperti ini, maka dia akan keluar ataupun dia tidak akan mendapatkan ya satu keistimewaan bagian dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi ciri-cirinya adalah layak tawun wala yastarqun. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat tatoyur. Tahu ini tatoyur ya? Yaitu menjadikan tanda-tanda alam ini ataupun sebagian yang dia saksikan sebagai tanda kejadian-kejadian. Ya, tatoyur itu adalah perbuatan di masa jahiliyah dengan menggunakan burung. Biasanya mereka kalau ingin berangkat dari rumahnya, mereka akan menerbangkan burung dulu. Diterbangkan burung itu, dilihat ke arah mana terbangnya. Kalau ke arah kanan, ayo kita lanjutkan, kita keluar. Kalau terbangnya ke arah kiri, maka mereka akan berhenti di rumah, gak akan jadi mengerjakan apa yang mereka niatkan tadi. Iya, repot juga kalau setiap berangkat kerja harus menerbangkan burung, habis berapa burungnya? Ya, tapi biasanya mereka akan melakukan itu ketika akan bersafar ataupun yang semisalnya itu tatoyur, maka dikatakan tatoyur ataupun anggapan-anggapan sial. Nah, orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang tidak pernah berbuat tatoyur ini. Ya, kalau kita praktekkan ataupun kita sesuaikan dengan kondisi sekarang, walaupun tidak kita dapati semisal tatoyurnya orang jahiliyah, tapi ada orang-orang yang melakukan makna yang semisal dengan tatoyur. Semacam apa? Semacam sebagian orang ketika akan berangkat dari rumahnya, tiba-tiba cicak jatuh di depannya, langsung nanya kan gitu ya. Oh, cicak jatuh loh cicak ini, apa ini? Ya, langsung takwil sana, takwil sini, ya sudah, tidak jadi berangkat. Tidak tahu apa hubungannya cicak sama dengan rezeki dia di hadapannya, dengan nasib dia di depan, kan gitu ya. Ya, ini anggapan-anggapan sial, tidak boleh seperti ini. Tatoyur namanya, ini merupakan kesyirikan. Ataupun ketika dia lagi cuci piring, tas pecah. Ya, loh apa ini? Ya, kebetulan suaminya mau berangkat. Mas jangan berangkat mas. Kenapa Dik? Ya, kenapa Mi? Pokoknya jangan dah. Kenapa? Tadi saya lagi nyuci piring, nyuci gelas, tiba-tiba gelasnya pecah. Kok bisa pecah? Iya, jatuh dari tangan saya. Padahal saya kuat loh megangnya. Gitu kan. Nggak usah berangkat mas, nggak usah berangkat. Nanti ada apa-apa di jalan. Ada apa di jalan? Apa hubungannya gelas pecah dengan berangkatnya suaminya dari rumahnya? Tatoyur. Nah demikian. Itu yang ketiga kata Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tatoyur. Dan yang keempat kata Rasulullah, ciri mereka wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Nah ini penting ya. Jadi
Ini dia tawakal. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang kurang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah rezeki. Sangat-sangat takut sekali terjatuh kepada kemiskinan. Kurang rasa tawakalnya kepada Allah, padahal tidak ada satu makhluk pun melainkan akan Allah Subhanahu wa taala berikan rizkinya. Nah, ini ciri-ciri orang ya yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka barang siapa yang ingin dimudahkan hisabnya atau bahkan tidak dihisab sama sekali, maka berusahalah untuk memenuhi kriteria 4 tadi. Tidak menggunakan kai, tidak minta ruqyah, tidak pernah tatoyur, dan benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua. Wah, cukup gak waktunya ini? Wah, ini masih hisab saja sudah. Soalnya saya dikasih judul di SMS hisab dan mizan gitu ya. Hisab dan mizan. Ringkas sajalah ya tentang mizan ini. Saya akan berusaha meringkasnya. Baik. Adapun tentang al-mizan, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, mizan ya secara bahasa artinya timbangan ataupun merupakan alat seperti neraca ya untuk mengukur sesuatu berdasarkan ringan ataukah beratnya benda tersebut. Itu secara bahasa. Akan tetapi secara istilah ataupun secara ya syar'i terminologinya, mizan adalah sesuatu yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk menimbang amalan seorang hamba. Ya, untuk menimbang amalan seorang hamba, apakah berat amal kebaikannya ataukah lebih berat dosa-dosanya. Dan itu ditunjukkan pada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun di dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Itu dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Qari'ah juga ada itu ya. Banyak sih, ada beberapa ayat. Tapi di sini kita bawakan dalam surat Al-Mu'minun, Allah taala berfirman, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun. Nah, dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-102 dan seterusnya Allah taala berfirman, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Inilah mizan. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat dosa-dosanya, maka mereka itulah orang-orang yang akan merugikan dirinya sendiri. Mereka akan kekal di dalam api neraka jahanam. Wajah-wajah mereka akan dibakar oleh api neraka, dan mereka di dalam api neraka itu dalam keadaan cacat, ya, artinya dalam keadaan terhina. Ini satu dalil yang menunjukkan tentang adanya mizan. Mawazin itu jamak, bentuk plural dari mizan. Jamaknya adalah mawazin, seperti masjid, masajid, gitu ya. Mizan, mawazin. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 13 dan seterusnya. Allah taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atau penghisap atas dirimu. Tapi ini lebih cocok ya, ayat ini kepada perkara hisab. Ya, adapun yang kita bahas di sini adalah tentang mizan, ya, tentang mizan.
Ya, ataupun dalam surat ya Al-Qari'ah. Ya, dalam surat ya Al-Qari'ah, Al-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabshur. Wa taqulul jibal ya fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, ataupun ayat-ayat yang lain. Ya, ayat yang lain yang berbicara tentang mizan ini. Adapun di antara hadis yang berbicara tentang mizan ini, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Dan dua kalimat ini juga merupakan kalimat yang akan berat ketika berada di timbangan. Dua kalimat ini juga merupakan dua kalimat yang mendatangkan cintanya Ar-Rahman. Apakah dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi banyak-banyaklah mengucapkan dua kalimat ini. Dua kalimat ini bisa memberatkan timbangan amal seseorang pada hari kiamat. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Secara mutlak tidak masalah. Atau subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Jadi dua kalimat ini merupakan dua kalimat yang berat di timbangan. Nah, kemudian bagaimanakah bentuk dari timbangan ini sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab. Bentuk secara konkretnya itu tidak kita ketahui dan Rasulullah tidak pernah kita dapati dalam beberapa hadis ataupun dalam Al-Qur'an menyebutkan bagaimana bentuk, ya, secara spesifiknya gimana bentuknya, lebar. Wallahu a'lam, saya belum mendapatinya. Akan tetapi di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya mizan ataupun timbangan amal pada hari kiamat yang akan ditegakkan oleh Allah memiliki dua daun timbangan. Memiliki dua daun timbangan di sebelah, ya, bersebelahan kanan dan kiri sebagaimana layaknya timbangan. Ya, ada dua daun timbangannya. Ya, ketika Rasulullah SAW menceritakan seperti hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma tentang hadis yang bercerita, ya, tentang seorang yang memiliki bitokoh, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah. Jadi ada seorang nanti pada hari kiamat dia tidak memiliki satu amal kebaikan pun, akan tetapi ada satu hal yang dia miliki, yaitu satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Fatudhu sijilan fi kaffatin wa bitaqa fi kaffatin. Maka catatan-catatan amalnya itu diletakkan di salah satu daun timbangan. Ya, amal-amal tersebut, catatan-catatannya itu diletakkan di satu daun timbangan. Wa bitaqa fi kiffatin. Wa bitaqa fi kiffatin. Adapun kartu yang bertulis nama Allah ataupun bertulis la ilaha illallah tadi diletakkan di daun timbangan yang sebelahnya ataupun yang lainnya. Fatashatis sijilat wa saqulatil bitaqah fala yadkhulu ma'asmillahi syai'. Maka pada saat itu didapati, ya, terasa ringanlah catatan-catatan yang begitu banyaknya tadi, dan lebih beratlah, ya, bitokoh ataupun kartu yang bertulis nama Allah, bertulis kalimat la ilaha illallah tadi lebih berat daripada catatan-catatan amal yang ada pada timbangan yang lainnya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya daun timbangan ataupun al-mizan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, maka timbangan tersebut memiliki
dua daun timbangan yang akan diletakkan di sana, catatan kebaikan dan catatan keburukan. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ya, semoga apa yang kita sebutkan tadi dari tentang al-hisab dan tentang al-mizan secara ringkas, semoga itu bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Nanti insyaallah pada lain kesempatan akan kita lanjutkan. Ini saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Adapun yang benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan, atas segala ilmu, pemahaman yang benar yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya insyaallah. Ini saja. Wa aqulu da'wana alhamdulillah